Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa karrim wa majid ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian yang semoga Allah berkahi kesempatan kita dalam duduk di majelis ilmu hari ini. Fatherless, itulah tema kita hari ini. InsyaAllah kita akan bagi waktu bersama Ustaz kita, Ustazna Dr. Muhammad Abdul Tausikal hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita melihat bahwa acara keluarga yang kita sedang laksanakan ini bukan sekedar acara keluarga. Ini acara kita mengabadikan momen bersama, merajut makna, sekaligus memiliki kenangan-kenangan indah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tema kita adalah tentang fatherless. Tema yang marak di daerah perkotaan. Tema yang menjadi masalah besar di negara-negara dengan tingkat hustle bustle yang cukup tinggi. Serba cepat, di mana anak-anak kita kehilangan figur seorang ayah. Anak-anak kita kehilangan sosok ayah di dalam rumah. Anak-anak kita yatim sebelum waktunya yatim. Anak-anak kita tidak merasakan kehadiran ayah, padahal di kartu keluarga ayahnya masih hidup. Anak-anak kita kehilangan waktu momen berkualitas bersama ayah. Anak-anak kita kehilangan ciuman ayah, pelukan ayah, kisah dongengnya ayah sampaikan sebelum tidur. Anak-anak kita kehilangan kenangan-kenangan indah bersama ayah mereka. Padahal kita tahu bahwa ayah bukan hanya sekedar hadir saat momen wisuda. Ayah bukan hanya sekedar hadir saat pembagian rapot. Ayah bukan hanya sekedar hadir tatkala anak dipanggil oleh guru BK-nya di sekolah. Ayah bukan hanya hadir tatkala uang bulanan itu dikeluarkan dari gajinya. Ayah bukan hanya sekadar hadir tatkala prosesi penting-pentingnya saja. Tapi ayah harusnya memang hadir dalam momen-momen yang terpenting dalam kehidupan anak. Kalau kita kembali melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang dialog antara ayah dengan anak, kita akan dapati dialog orang tua paling banyak di dalam Quran adalah dialog ayah dengan anak. 17 dialog orang tua dengan anak, 14 diantaranya adalah dialog ayah dengan anak. 2 diantaranya adalah dialog ibu dengan anak, dan 1 dialog antara ayah ibu dengan anak, yang tersebar dalam 9 surat. Dan kita mendapati bahwa hari ini kita kehilangan figur seorang ayah karena kita tidak memiliki panduan untuk menjadi ayah. Hari ini kita kehilangan unsur terpenting dalam membentuk sebuah generasi, yaitu ilmu tentang keayahan dan ilmu tentang keibuan. Padahal pilar terpenting dalam membangun sebuah bangsa dan negara adalah dimulai dari keluarga. Negara itu adalah susunan dari provinsi, provinsi adalah susunan dari kota dan kabupaten, kabupaten turunannya adalah kecamatan, kelurahan, RW, RT, hingga lingkup terkecilnya adalah keluarga.
Yang keluarga adalah pilar terpenting dalam membangun sebuah negara. Negara terdiri dari berbagai macam aspek, dan ternyata hal yang paling terpenting adalah keluarganya. Tapi kita tidak seserius itu memperhatikan aspek keluarga. Karena banyak di antara kita begitu menikah, kemudian punya anak, dia dipanggil ayah dan ibu tanpa pernah belajar bagaimana cara menjadi ayah, bagaimana cara menjadi ibu. Ketika anaknya berusia dewasa kemudian menikah, lahirlah cucunya, maka dia dipanggil kakek, dipanggil nenek tanpa pernah belajar bagaimana caranya menjadi kakek, bagaimana cara menjadi nenek. Semua berjalan begitu cepat tanpa ada persiapan. Padahal institusi dan lembaga yang di bawah keluarga, kita bisa seprofesional itu dalam mengelolanya. Dalam dunia perkantoran ada bagian HR, ada bagian penerimaan karyawan, ada aspek-aspek yang menjadi poin-poin kenapa ini bisa diterima, kenapa tidak bisa diterima. Ada tesnya, ada pembelajarannya. Itu untuk sebuah institusi yang di bawah keluarga. Tapi ternyata dalam perkara keluarga, kita tidak seserius itu membinanya. Kita tidak belajar bagaimana menjadi ayah. Kita tidak belajar bagaimana cara menjadi ibu. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana ayah yang terbaik itu dari ayah terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Dia adalah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Quran bahwa uswatun hasanah hanya disebutkan untuk dua Rasul, yaitu adalah Nabi SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua itu tersebar di dua surat, yakni surah Al-Ahzab dan surah Al-Mumtahanah. Kata uswatun hasanah yang ternyata bagian dari suri tauladan, karena beliau pernah merasakan menjadi sebagai seorang ayah, beliau pernah merasakan menjadi seorang anak, beliau pernah merasakan menjadi seorang kakek, beliau pernah merasakan menjadi seorang menantu, beliau pernah merasakan menjadi seorang mertua, beliau bahkan pernah punya anak angkat. Dan itu kita bisa dapati kisah-kisahnya secara utuh dari pelajaran sirah nabawiyah. Itu bisa kita pelajari satu demi satu hadis-hadisnya. Bagaimana beliau berinteraksi dengan anak, bagaimana beliau mengungkapkan kata cinta kepada anak, bagaimana beliau bisa sesayang itu kepada anak, sehingga kita melihat momen di mana beliau menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat. Kita bisa melihat bagaimana beliau bermain dengan cucu-cucunya. Kita bisa melihat bagaimana beliau bisa mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain ketika beliau sedang sholat. Kita bisa melihat bagaimana beliau menyenguk seorang anak Yahudi, dan bagaimana beliau pernah memboncingi seorang anak juga ketika safar. Itu momen yang hari ini hilang. Keberadaan ayah seperti ketidakberadaannya, hadirnya di rumah seperti ketidakhadirannya. Yang bisa kita saksikan, ayah di perkotaan hari ini berangkat kerja, anak masih tidur, pulang kerja, anak sudah tidur. Dan itu di weekdays-nya, 9 to 5-nya, Monday to Friday. Dan di weekend-nya, ayah menghabiskan waktunya bersama televisinya, bersama gadgetnya, sedangkan anak-anak bermain dengan mainannya, bermain dengan gadgetnya juga. Hadirnya seperti tidak ada. Kita lupa bahwa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu untuk cucu-cucunya, dan beliau adalah orang paling sibuk di antara kita semua hari ini. Beliau mengurusi negara, beliau punya istri 11, beliau punya anak, total anak beliau ada 7 anak beliau, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Itu anak kandung, belum anak angkat. Anak angkat Zaid bin Harithah,
Anak tiri Hindun bin Abi Halah, anaknya dari Khadijah. Cukup? Belum. Ada sepupunya yang beliau urusi, siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada 9 anak yang pernah tinggal hidup di rumah tangga Rasulullah SAW. Ada di sini anaknya 9 hari ini. Dan beliau punya dari Khulafa Ar-Rasyidin 2 mertua 2 menantu. Mertuanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Dari putri mereka yaitu Aisyah dan Hafsah. Menantu beliau Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang dimana Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kulthum kepada Utsman, dan Rasulullah SAW menikahkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau punya menantu yang tidak hanya satu, dan beliau punya mertua yang tidak hanya satu. Bagaimana sibuknya? Peperangan beliau tidak sedikit. Dari ghazawat, dari sariyah, utusan-utusan peperangan, rapat-rapat beliau tidak sedikit. Pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh kenegaraan tidak sedikit. Aktivitas menulis surat kepada para raja. Sesibuk itukah kita sehingga kita tidak mengambil pelajaran dari orang paling sibuk? Tapi anak-anak beliau adalah anak-anak yang mendapatkan jaminan kasih sayang, dan ternyata adalah keluarga yang paling bahagia yang pernah menapaki jejak tanah di muka bumi ini. Mereka semua berbahagia karena ayahnya, kakeknya, menantunya, mertuanya adalah pihak-pihak yang jelas sukses menjadi ayah. Hari ini kita boleh berpikir, kita lihat di luar bagaimana posisi pekerjaan kita, boleh jadi kita mendapatkan jabatan yang prestisius. Bagaimana posisi kita di masyarakat atau posisi kita di sosial media, bagaimana LinkedIn-nya, bagaimana sosial medianya. Orang terpukau dengan keadaan yang begitu menawan dari kita di luar rumah. Tapi bagaimana kita dalam rumah? Testimoni jujurnya adalah anak-anak kita dan istri-istri kita. Semua orang bisa berkata apapun tentang diri kita, tapi the honest review adalah anak dan istri kita. Hadirkah kita sebagai seorang ayah? Hadirkah kita sebagai seorang suami? Sudahkah kita menunaikan kebahagiaan kepada mereka sehingga tercipta binar kebahagiaan dari 2 bola mata mereka? Yang tujuan daripada doa ibadur rahman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Kita berharap anak kita, pasangan kita bisa memancarkan qurrat a'yun, kesejukan bagi mata, karena kebahagiaan puncaknya terlihat dari binaran kedua kelopak mata dan bola mata dari anak-anak dan istri kita. Maka hari ini insyaallah kita akan banyak belajar, tentunya dari guru-guru kita. Dan silahkan siapkan pertanyaannya, apa saja permasalahan kita hari ini. Dan inilah momen di mana istri kita hadir dan anak-anak kita juga hadir, dan kita sedang belajar semuanya untuk menapaki jejak menjadi ayah teladan, menjadi suami idaman, dan menjadi kepala keluarga yang mampu memboyong keluarganya, anak istrinya sampai ke surganya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada kesempatan Jumat penuh berkah ini, seperti tadi juga telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah mengenai keutamaan dari bulan yang mulia kali ini. Mudah-mudahan bertepatan dengan waktu yang mulia, kita berada dalam majelis yang mulia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri keberkahan pada kita semuanya. Ada tadi sudah ditengok oleh Ustadz Abdurrahman Zahir mengenai
satu doa yang ini kaitannya dengan tema kita siang hari ini, yaitu mengenai fatherless, di mana sosok ayah itu semakin hilang. Yaitu doa ini kalau kita baca lengkap di surah Al-Furqan ayat 74, di mana ini adalah doa-doanya ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari diri kami, kemudian pasangan kami, dan juga pada anak cucu kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Orang Arab itu kalau menyebut suatu kebahagiaan itu mereka istilahkan dengan penyejuk mata seperti itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu imam untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, yang awal tadi telah disinggung oleh Ustaz Abdurrahman. Kemudian yang di bagian akhirnya ini jamaah sekalian, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama punya tafsiran untuk surah Al-Furqan ayat 74 ini. Kalau mau melihat tulisan saya baru upload saja di rumaiso.com. Bagian sering baca, nanti bisa lihat tulisannya lebih lengkap. Saya baru tulis tentang fatherless, tapi saya dari sisi doa tadi itu. Doa ini punya dua tafsiran. Yang pertama, ya Allah jadikanlah kami itu sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sosok laki-laki nih, jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini untuk diri kita berarti doa ini. Untuk diri kita. Ya Allah jadikanlah kami pemimpin, yaitu untuk diri kami ini supaya jadi pemimpin yang benar. Karena doanya tadi di awal disebut untuk diri, untuk pasangan, untuk anak, untuk cucu. Maka tentu saja ini lebih cocok pembahasan imam untuk pemimpin ini adalah untuk diri kita sebagai seorang ayah. Apa tugas pemimpin di sini? Ya, tugas pemimpin apa? Kalau kita kaitkan lagi dengan surah An-Nisa. Kalau kita kaitkan dengan surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Maka di sini kita akan dapat lagi sosok seorang laki-laki, dia itu jadi imam, punya beberapa sifat sebagai qawwam. Imam Ibnu Katsir katakan berikut ini. Apa yang dimaksudkan dengan qawwam? Ra'isuha wa kabiruha. Dia itu roisnya. Rois itu ibaratnya kalau badan kita ini Bapak Ibu sekalian, kepalanya. Enggak, kalau kita bahas qawwam berarti dari sisi dia sebagai pemimpin harus ada, dia sebagai kepalanya nih. Kabiruha berarti seniornya. Kalau kita bicarakan istilah senior ya, dia perhatian nanti sama juniornya. Ada istilah junior di situ. Dia jadi senior di sini. Apa-apa ia didengar. Dia jadi teladan untuk junior-juniornya. Kalau kita bicarakan senior sama junior kan seperti itu. Wal hakim 'alaiha, pemberi keputusan. Dia jadi hakim, dia pemberi keputusan. Kemudian dia juga menjadi wal mu'addib. Mu'addib itu apa? Pendidik. Berarti kalau kita kaitkan nih sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rijal, laki-laki itu terhadap istrinya 4 sifat nih harus ada. Yaitu sebagai qawwam tadi. Apa tadi yang pertama? Kepala. Terus yang kedua apa? Sebagai seniornya, kabirnya. Lalu yang ketiga, pemberi keputusan. Contoh kalau kita lihat di pembahasan-pembahasan para ulama itu, kalau permasalahan misalnya
Ini anak ini ibunya punya nama ini, si bapak punya nama untuk anaknya itu ini. Mana sih yang dipilih untuk nama tersebut? Ya, kalau kita sudah bilang di sini hakim alaiha, berarti sudah manut aja sama suami. Walaupun kalau si istri itu ingin mengajukan nama, kesampaikan argumen-argumen, terus suaminya itu melihat, oh ini cocok juga nih, gak apa pakai ini deh. Atau kadang digabungkan, ya sudah nggak masalah. Lalu yang keempat, mu'addib. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau tambahkan kalimat wal mu'addib idza wajad. Dia itu pendidik, dia ingatkan istri apalagi istri keliru. Nah, sosok ini itu sangat dibutuhkan sekali sebagai ya, seorang suami, sebagai seorang ayah. Dan tadi disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman, sosok ini itu hilang. Oke, ini tafsiran yang pertama ya dari waja'alna lil muttaqina imama. Tafsiran yang kedua, ya tafsiran yang kedua, apa yang dimaksud waja'alna lil muttaqina imama? Ya Allah, berikanlah kami pemimpin. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin untuk kami-kami yang mau bertakwa kepadamu. Berarti kalau tadi pembahasannya kita jadi pemimpin, kalau yang ini yang kedua, ini kalau saya mau bahasakan nih, kita doakan orang lain sebagai pemimpin kita. Maka kalau ini di tengah-tengah keluarga, berarti ini istri masuk nih di sini nih. Istri doakan suami supaya dia jadi pemimpin yang baik. Ini dua istri nanti renungkan di sini. Jadi doa tadi itu bukan hanya doa dari suami untuk anak-anak, untuk istrinya, bukan. Istri doanya masuk juga di sini nih. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dalam keluarga kami ini jadikanlah sosok pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah sosok pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Karena istri bisa jadi rasakan sosok ini hilang. Sebenarnya tadi disebutkan Ustaz Abdurrahman orang kota nih, ya. Kalau saya orang desa gitu. Ustaz Abdurrahman kan sudah pernah ke tempat saya, jadi tahu kampung saya kayak bagaimana. Sama aja dengan di desa itu sama saja, ya. Kalau di kota ya mungkin sibuk kerja dari pagi sampai sore. Orang desa apa? Bapaknya ada, tapi seperti nggak ada. Kalau kita mau bahasakan itu untuk saat ini, bapaknya ada tapi untuk jiwa sebagai qawam tadi nggak ada. Rata-rata kalau di kampung kami itu yang ngaji itu ibu-ibu lebih banyak. Itu sudah angka pasti itu. Bapak-bapak ya Allah 1:10. Bapak yang satu bagian, ibu-ibu 10 tuh. Nah, laki-lakinya ini di mana nih? Ada memang ya seperti orang kota ya cari kerja, tapi ada juga di rumah. Tapi untuk datang ke majelis kurang. Tapi di samping itu lagi untuk aktivitas ibadah kurang sekali. Kalau di tempat kami itu mungkin untuk wanita sholat di masjid sudah jarang, karena saya bilang kepada jamaah sudah sholat di rumah saja lebih baik. Ya mereka mungkin ikut nasihat ini. Tapi di tempat-tempat yang lain selalu muncul pertanyaan, Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Yang datang ke masjid ini lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Ini kan menandakan bahwasanya laki-lakinya sebenarnya ada di rumah. Wah, buktinya istrinya berangkat kok. Istrinya ke masjid. Bapaknya di mana? Enggak berangkat ke masjid. Pernah ada anak SMA. Saya pernah ngisi di SMA 1 Wonosari. Terus ada sosok anak itu tiba-tiba muncul. Saya buka tanya jawab, terus dia tanya, Pak Ustadz, apa kiatnya supaya saya itu rajin sholat berjamaah? Saya tidak mau jawab ini dulu kiat-kiat, tapi saya tanya simpel aja, karena ini masalah orang-orang di kampung ini laki-lakinya itu kurang di masjid. Saya cuma tanya, Mas maaf, Bapak jenengan itu biasanya ke masjid atau tidak? Enggak Pak Ustadz. Oke, berarti masalah jenengan itu dari sosok Bapak itu yang tidak ada tuh di rumah tuh sebagai teladan. Coba kalau bapakmu itu ke masjid, minimal dia ngajak kamu, walaupun mungkin kamu agak jengkel juga kalau diajak-ajak terus. Kan apalagi kalau anak-anak SMP SMA kan diajak-ajak terus, ayo ke masjid, oh nanti aja. Itu masih mending itu. Sudah ada sosok bapak di situ.
Tapi kalau dia tadi jawab, aduh Ustaz, bapak saya nggak ke masjid, ya sudah, dia mau tergerak untuk ke masjid makin berat lagi. Bapaknya ada nggak? Ada. Tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Yang tadi diceritakan, ibu-ibu aja yang ada di masjid itu. Mereka selalu tanyakan, oh, Ustaz ini gimana nih? Kami di masjid itu kebanyakan tuh perempuan daripada laki-laki. Perbandingannya jauh, laki-lakinya cuma 2 jamaah, ibu-ibu 1 shaf full. Maka kadang kalau saya membahas hukum perempuan lebih baik sholat di rumah, ibu-ibu pada protes. Maka saya pakai ini, sudahlah berangkat ke masjid sajalah, karena masjidnya juga kosong, nggak ada yang sholat gitu. Ya, bapak nanti ya tetap datang, mudah-mudahan dengan ibu-ibu datang, nanti sosok bapak itu nanti juga keluar tuh gara-gara istrinya berangkat ke masjid terus. Ini contoh yang tadi Ustaz Abdurrahman sebut, ya kalau ini masalah di kota, sebenarnya enggak, di desa juga sama. Seorang bapak nggak jadi contoh yang baik untuk anak. Padahal kalau dia sebagai seorang pemimpin, seorang muadib tadi, pendidik, sosok paling penting dari pemimpin pendidik itu teladan. Nah, ini yang perlu kita bicarakan nanti. Mungkin setelah ini nanti bapak atau ibu-ibu ada yang ingin tanyakan hal-hal seputar ini, ya barangkali nanti dari Ustadz Abdurrahman, dari kami, ya bisa membantu untuk perihal permasalahan seperti ini. Tapi saya ada tambahan sedikit di sini. Bisa jadi memang sosok ayah itu tidak ada, karena seorang ibu harus berjuang sendiri. Ada satu sosok yang di sini bapak ibu sudah tahu bersama. Sosok yang sudah ada sejak dulu. Dia berjuang untuk mendidik putranya sendiri sampai putranya ini jadi seorang nabi. Siapa sosok ini? Siapa sosok ini? Si ibu berjuang sendiri. Siapa sosok ini? Sampai anaknya jadi seorang nabi. Siapa, Bu? Maryam. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkinkah seorang wanita itu berjuang sendiri? Ada contohnya Maryam. Mungkinkah lebih semangat dia didik sampai anaknya itu sukses, nggak ada bapaknya di situ? Mungkinkah berhasil? Ada contohnya Maryam. Tapi dalam masalah pendidikan, kalau ada sosok ayah di situ, butuh ya ada karakter laki-laki itu yang dibangun dari anak. Mungkin Maryam sudah lengkapi semuanya. Tapi kita sangat butuh sekali ya sosok ayah di sini. Saya contohkan kalau di tempat kami yang biasanya ngajarkan TPA itu adalah ibu-ibu. Kalau saya tidak izinkan laki-laki ngajar. Kenapa? Kalau laki-laki itu ngajar TPA atau ngajar anak-anak, apa yang terjadi bapak-bapak? Kenapa ibu-ibu lebih cocok ngajar anak? Contoh kalau ngajar TPA di masjid-masjid, kenapa Pak? Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Bapak-bapak agak emosian kan? Ibu-ibu itu sabarnya luar biasa tuh. Mau anaknya ya dia belajar Iqra misalnya nggak naik-naik, ya sudah sabar, ya sudah, besok diulang lagi ya. Kalau bapak-bapak emosi itu, masa kayak gini sih? Keluar tuh. Tapi ada satu sosok yang harus ada dalam pendidikan ini. Kalau kami nilai sendiri, ketika mengajarkan Al-Quran, walaupun ada sosok ibu di sini dibutuhkan, ada di situ butuh pengajaran laki-laki juga ikut masuk. Maka biasanya kalau di TPA kami itu buat pertama, sesi pertama saya dulu yang masuk. Saya ngajarkan tentang masalah fikih ibadah, ya, supaya mereka nanti dapat suatu ketegasan. Kalau ibu-ibu nanti ngajarkan lemah lembut. Tapi kalau dari sisi laki-laki, dia butuh ada sosok tegas, ada sosok berani di situ. Karena kalau dengan ibu-ibu yang ngajar, anak-anak ini cepat bantah. Tapi kalau ada laki-laki di situ, dia mau bantah dengan laki-laki sulit gitu. Biasanya laki-laki itu sosoknya, dia kalau ketemu dengan anak didiknya itu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini, sudah. Tapi kalau ibu-ibu agak kurang dalam masalah ini, sehingga inilah yang dikatakan tadi butuh
kerjasama. Sosok laki-lakinya ada, sosok perempuannya juga ada. Jadi tapi kalau dibilang apakah mungkin berjuang sendiri? Ya mungkin saja. Nah, kita balik lagi ke doa tadi. Ingat dari doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat terakhir tadi kita bahas ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa tadi pengertian pertama? Tafsiran pertama? Ya Allah, jadikanlah kami sebagai apa? Pemimpin untuk orang yang bertakwa. Tafsiran yang kedua, ya Allah, berikanlah untuk kami pemimpin. Kalau itu memang dalam rumah, berikanlah pada suami kami ini sosok pemimpin. Beri teladan dengan baik, beri contoh dengan baik dalam hal masalah pendidikan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Abdurrahman mau tambah, Ustaz? Monggo kalau ada para jamaah yang mau bertanya, silakan. Silakan. Cik. Taib. Ada Ya. jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan izin bertanya, Ana Gilang dari Solo. Ya jadi izin mereview kembali. Jadi kalau ingin anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua menjadi teladan atau orang tua yang soleh. Kadang karena kita kesibukan kita di dunia ini, kita jadi ingin menyekolahkan segera anak kita ini ke pesantren supaya menjadi anak yang soleh. Apakah niat ini boleh, Ustadz? Dan sebenarnya kapan baiknya anak kita ini disekolahkan di pesantren untuk anak laki-laki dan perempuan, Ustadz? Karena kita fungsinya sebagai pendidik juga tadi. Ya nanti Ustadz Abdurrahman yang jawab karena beliau anak pondok. Kalau saya anak teknik, nanti saya jelaskan dari sisi anak teknik lagi. Jazakallah khair. Insyaallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang pertama, kita harus paham bahwa nggak ada jaminan bahwa satu-satunya cara untuk mensolehkan anak itu berarti ke pondok. Tidak ada jaminan. Itu harus yang kita percaya. Karena pondok hanya wasilah. Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan lainnya hanya wasilah. Dia bukan tujuan. Artinya, coba kalau kita perhatikan, adakah di antara para nabi dan rasul yang di pondok harus jadi soleh di pondok begitu? Mengapa saya highlight ini? Karena banyak di antara kita mengambil shortcut proses. Kita pengen langkah simple, anak soleh pondokin, anak soleh pondokin, sehingga mengenyampingkan perkara income di rumah, kemudian kesolehan orang tua di rumah. Saya sering kali, saya di pondok 4 tahun, kemudian setahunnya jadi guru, 5 tahun di pondok. Waktu kami mengajar, kami juga sempat jadi pengurus, dan kami sering dapati ada anak-anak yang sulit diatur. Ada yang sudah berkali-kali dihukum tapi nggak kapok-kapok. Kemudian suatu ketika anak-anak didik kami ini dipanggil sama kiainya, sama ustadz. Iya, sama kiai lah gitu ya, dipanggil. Kemudian ditelepon ayahnya. Ayahnya disuruh datang. Kemudian ditanya, dan pertanyaannya mengagetkan saya. Bapak kasih makan apa anak ini setiap di rumah sebelum berangkat, sebelum ke sini, dan Bapak transfer pakai uang apa untuk anak Bapak ke sini? Subhanallah. Artinya apa? Pendapatan ayah di rumah yang dikirim bulanan untuk anak di pondok itu mempengaruhi taat atau tidak taatnya anak di pondok. Itu baru pendapatan. Belum masalah bangun siangnya ayah di rumah mempengaruhi bangun siangnya anak. Kalau bangun siang mungkin susah kalau dibangunin. Tapi tidak taat, malasnya dia menghafal, malasnya dia ikut kegiatan pondok di pondok. Pondok bukan kayak
mobil yang di car wash gitu ya, kemudian habis itu keluar langsung bersih gitu. Enggak. Dia bukan seperti itu. Maka pondok hanya wasilah, sekolah hanya wasilah. Sama, sekolah hanya wasilah juga. Sekolah sunnah yang paling mahal, yang paling murah sekalipun, itu hanyalah wasilah. Dia tools. Intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi pribadi yang berprestasi dalam hal kebaikan. Karena kebaikan itu akan menular kebaikan. Makanya dahulu para salafus saleh, dahulu Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni la azidanna rak'atan fi salati min ajlik." Wahai anakku yang kucintai, sungguh aku menambah jumlah rakaat salat sunnahku agar engkau menjadi soleh. Bayangkan. Jadi salat sunnah ayahnya mempengaruhi kesalehan anaknya. Kita ingat juga bagaimana dahulu Nabi Khidir membangunkan pondasi dua anak yatim. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ada dua anak yatim yang tinggal di satu rumah yang mau roboh, tapi dibangunkan kembali oleh siapa? Nabi Khidir. Cukup belum? Dibangun sama siapa? Partnernya Nabi Khidir ketika itu? Nabi Musa. Cukup belum? Sama siapa lagi? Calon Nabi, yaitu Yusha bin Nun. Ada di sini yang rumahnya dibangun sama Nabi? Ada? Nggak ada. Bukan satu Nabi, dua Nabi dan calon Nabi, Yusha bin Nun. Bayangkan, dua anak yatim ini ternyata bisa mendapatkan privilege itu disebabkan karena ayahnya saleh. Ayah langsung? Bukan. Ayah ketujuh. Berarti kakek ketujuh. Ayah, kakek. Itu yang soleh. Dan kesalehan si kakek ini mampu menjadikan si cucu ini terjaga, hartanya di bawah kakinya, yaitu di tanah di mana rumah tersebut mau rubuh. Kenapa mau dibangun kembali? Karena ada harta di dalam rumah. Para ulama mengatakan bahwa kesalehan kita, wahai ayah, mempengaruhi anak-anak kita hingga 7 turunan. Bukan cuma langsung, 7 turunan. Dan mungkin penjelasan mengenai sebaiknya anak dipondokkan kapan, Ustaz? Ustaz. Jadi apakah anak itu mesti dimasukkan di pondok? Nah, makanya kalau jawab dari sisi saya nanti bilang gak usah mondok. Karena saya nggak pernah rasakan pondok sama sekali. Saya cuma rasakan dunia asrama saja. Yaitu ketika saya masuk di UGM, dapat lingkungan ini pun dikenalin sama teman. Abduh, masuk di sini aja, kos di sini. Nanti ada program yang dijalanin. Oh iya, baik. Cuma rasakan itu saja. Manfaatnya kos-kosan yang dibentuk asrama untuk anak-anak ngaji itu, kalau kita mau pergi sholat, nanti ada yang ingatkan, waktunya sholat berjamaah, ke masjid nanti ada yang panggil, ada yang belum bangun subuh nanti ada yang bangunkan, kemudian sampai nanti ada pengajian, kita sudah ada program-programnya, waktunya ngaji. Kalau memang kita ada kesibukan di kampus, kita nggak bisa ngaji ya sudah, ya nanti bisa dapatkan rekaman atau pinjam catatan teman. Jadi dari sisi itu, walaupun saya saat ini sudah punya pondok dan anak laki-laki saya juga saya suruh masuk pondok. Ya, anak perempuan saya juga dulu di SMP-nya mondok, walaupun SMA-nya enggak. Nah, ini keadaannya berbeda nih. Ketika anak saya SD, dia di sekolah umum, masuk pondoknya di usianya SMP. Kalau usia SD saya kurang sarankan, karena SD itu anak butuh dekat dengan orang tua. Dia jangan dulu dilepas. Bahkan kalau mungkin sebagian ustadz juga ada yang memilih anaknya itu dilepas, nantinya SMA saja. SMP biar masih dekat dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi tergantung pilihan masing-masing di sini. Ya. Terus kalau saya sendiri, untuk anak saya tidak boleh masuk pondok saya. Nggak boleh. Kenapa? Oh, nanti ketemu bapaknya dia manja-manja nanti. Pak nanti gini. Nggak usah, kamu di pondok lain aja.
nggak usah di sini. Ya, biar dia dapat pengalaman juga dari yang lain, bisa belajar dari guru-guru yang lain, ya, kemudian bisa ambil ilmu di situ, nanti dia bisa terapkan lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya penguatan untuk pendidikan anak itu sejatinya kembali pada orang tua. Saya biasanya beritahu kepada orang tua santri, saya bilang kayak gini, kita butuh kerjasama 3 pihak nih untuk berhasilnya anak. Kita pengen anak kita itu soleh, kita pengen anak kita itu berhasil. 3 ini kita harus kerjasama. Karena saya ketika itu bicara tentang pondok. Pondok ini menginginkan tiga ini bekerja sama. Yang pertama, dari kami pihak pondok itu siap untuk mengajarkan anak dengan baik. Ya, kami usahakan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, kami juga butuh kerjasama orang tua. Karena anak itu tidak selamanya itu di pondok. Dia di pondok 3 bulan, 4 bulan, ya. Ada sebagian pondok yang beberapa hari dia izinkan anaknya itu untuk balik ke rumah, terus nanti balik lagi ke pondok. Ada kunjungan juga dari orang tua ketika itu ke pondok anaknya. Ya. Jadi di situ ada juga sosok orang tua. Ditambah lagi yang ketiga, masalah lingkungannya, circle-nya si anak ini. Jadi si anak ini bisa jadi soleh gara-gara 3 nih. Pondok sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mendidik, tapi kami butuh kerjasama dari orang tua. Ya, kita butuh kerjasama dengan orang tua. Saya contohkan, ada beberapa santri saya itu cuma dekat rumah saja. Sholat 5 waktu harusnya di masjid saya, tapi setiap kali liburan gak pernah berangkat terus, gak pernah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Saya kalau ketemu mereka langsung saya tegur, karena itu masih santri saya. Saya bilang, kamu kemana kamu? Masa sholat saja nggak pernah berangkat, hanya Jumatan saja. Saya cari itu. Dan saya sudah tahu masalah dia itu apa ketika dia itu berada di rumah. Di rumah, sosok orang tua itu nggak pernah beri contoh pada anak. Bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat. Ya sudah, anak ketika di pondok rajin sholat, balik ke rumah, ya sama dengan orang tua. Karena orang tua nggak mungkin dorong-dorong si anak kayak gitu. Saya juga nggak sholat kok, ngapain saya bicara tentang sholat ini pada anak saya? Dia juga nggak sadar. Walaupun memang ada anak yang punya pengaruh, dia bisa bikin orang tuanya dengan izin Allah, dengan hidayah, ya. Orang tua akhirnya pelan-pelan tuh tertarik lagi dengan agama, akhirnya sholat, akhirnya rajin, akhirnya dia itu belajar Al-Quran, bisa. Dan yang ketiga tadi, masalah lingkungan anak. Maka untuk masukkan anak ke pondok, pertama, mungkin pertimbangan pertama, lihat kesiapan orang tua nih. Ya, orang tua itu bagaimana? Kalau dia memang tidak sanggup didik sendiri, ya baiknya ke pondok. Terus yang kedua, lihat lagi dari keinginan anak dulu. Orang tua itu harus bisa membuat anak untuk tertarik pada pondok. Jadi jangan hal-hal yang jangan sampai ada pikiran dari si anak ini bahwasanya pondok ini seram sekali. Harus dia buat pondok itu menyenangkan. Jadi kalau dia misalnya di SD, nanti mau SMP ini misalnya mau dimasukkan pondok gitu ya. Kalau ada masalah dengan anaknya itu lagi nakal ketika itu, awas kamu nakal lagi nanti ibu masukkan kamu ke pondok ya. Nah ini kan membuat stigma pondok jadi jelek. Ini gak baik. Harusnya dia tanamkan bahwasanya ini pondok kayak begini bagus, fasilitasnya kayak begini, kamu nanti belajar seperti ini, kamu nanti jadi seperti ini, di contoh-contoh yang sudah lulus nih. Kan enak kayak gitu. Ya. Jadi tolong buat citra yang bagus untuk pondok pesantren. Jadi jangan anggap bahwasanya pondok pesantren itu untuk anak-anak nakal. Ini nggak boleh. Nah, akhirnya anak yang masuk di pondok itu akhirnya kecenderungannya seperti itu. Padahal enggak. Nah, terus yang ketiga, tolong kasih motivasi terus pada anak dengan doa. Doakan terus pada anak. Amalkan doa yang tadi itu. Doa sederhana tapi kalau kita renungkan baik-baik, itu mudah-mudahan jadi sebab anak kita jadi soleh. Jadi ingat tujuannya. Jadi anak soleh dulu kan. Nah masalah nanti anaknya mau pondok atau tidak, nanti lihat keadaan anak. Karena ini saya perlu jelaskan keadaan anak. Karena ada anak yang dia itu terpaksa masuk pondok. Orang tua tidak memberikan pendidikan yang bagus dari dulu. Dan juga ada stigma jelek yang dia dapati ketika itu. Nah tolong
ya untuk kali ini benar-benar siapkan anak baik-baik kalau memang mau disekolahkan di pondok pesantren. Semoga Allah itu mudahkan. Baik Pak Gilang. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari akhwat, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa panitia akhwat bisa disampaikan untuk mikrofonnya. Apakah ini mic-nya di sini? Bisa dibantu panitia akhwat? Oh iya, itu di belakang. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah ini berlaku untuk anak yang diurus sejak kecil? Karena saya mempunyai anak 3 laki-laki, diurus sejak bayi sampai sekarang, tapi tidak mengadopsinya, dan gitu, hanya diurus. Ikhtiar kami sekeluarga, mereka itu udah dimasukkan ke pondok, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu mungkin ujian kami. Jadi anaknya itu anak kandung Bu? Anak kandung 3 perempuan. Terus sudah dimasukin di pondok? Itu anak angkat. Tiga-tiganya ini anak angkat? Iya, okay. Laki-laki. Oh maaf, ada anak kandung? Anak kandung perempuan. 3 tadi? Tidak, 3. 3, anak angkat? 3 laki-laki. 3 laki-laki, oke. Iya, betul. Kan gitu. Apakah doa tadi itu berlaku untuk anak yang saya urus dari bayi? Dan apakah usaha yang lainnya setelah kami sekolahkan masuk ke pondok, tapi hasilnya ya masih ada ganjalan yang belum sempurna menurut pandangan kami? Terima kasih Ustadz, itu yang ingin saya tanyakan. Baik Bu. Tadi doanya bagaimana bunyinya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau secara tekstual maknanya itu dzurriyyah, keturunannya langsung berarti Bu. Maka pengaruh doa ini paling kuat pada keturunan langsung. Tadi saya sempat terjemahkan anak masuk, cucu masuk, itu termasuk dalamnya Bu. Wa dzurriyyatina. Adapun kalau misalnya ada anak angkat, ini doa secara umum. Kalau ibu tanyakan yang doa tadi, ini secara spesifik untuk anak kandung. Ya, secara spesifik untuk anak kandung. Tapi kalau ibu tetap doakan anak itu, ya sama seperti mendoakan orang lain, walaupun tidak masuk dalam istilah dzurriyyatina tadi. Tidak masuk dalam istilah itu. Masuk dalam keumuman kita seperti doakan kaum muslimin yang lainnya lagi. Gitu Bu. Nah terus itu berarti kasusnya anak adopsi tadi yang tidak sesuai harapan Bu. Gitu ya Bu ya. Yang dipondokkan tadi itu Bu, bukan anak kandungnya kan Bu? Bukan. Nah, sudah ibu sudah semaksimal mungkin untuk beri pendidikan, sudah. Masalah nanti dia jadi baik atau tidak, sudah ibu sudah. Ini beda seperti kalau itu anak kandung ibu sendiri. Tapi kalau itu anak angkat, sudah ibu sudah kasih pendidikan yang bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sama seperti orang tua yang bersikap jadi orang tua asuh untuk yang lainnya. Ya kadang sama halnya seperti itu juga. Yang penting sudah beri kebaikan seperti itu, sudah dicatat sebagai amal soleh Bu. Nanti urusan dia jadi baik atau tidak, hidayah Allah Bu, bukan kuasa kita lagi. Gitu. Doakan saja lagi, semoga Allah beri hidayah pada dia. Wallahu a'lam. Ustaz Abdurrahman Zahir mungkin mau menambahkan Ustaz? Ya, perlu kita pahami bahwa anak adalah amanah, anak adalah titipan.
Sehingga boleh jadi tatkala kita sudah mengurusnya dengan baik, kita sudah berikan pendidikan dengan baik, masuk sekolah-sekolah terbaik, kita beri makan makanan yang halal, bergizi, sehat, bernutrisi, ternyata outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sengaja Allah buatkan keadaan demikian agar tidak ada harapan melebihi harapan kepadanya, agar tidak ada persandaran melebihi sandaran kepadanya. Nabi Nuh kurang soleh apa Nabi Nuh? Nabi Nuh kurang effort apa? Dakwanya 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Tapi ternyata anaknya kafir. Anaknya bukan hanya nggak manut mondok, tapi nggak mau masuk Islam. Artinya jangan salahkan kontennya. Kalau misalkan memang sudah berusaha semaksimal mungkin, ya memang Allah lah yang membolak-balikan hati dan jiwa. Allah lah yang mengatur isi hati kita seperti apa. Kita hanya bisa mengusahakan tapi tanpa bisa memastikan. Maka pasrahkan setelah pendidikan selesai, kita sudah memasukkan ikhtiar anak kita ke pondok, kita sudah perbaiki diri kita juga, kita pasrahkan. Lagi-lagi tidak ada jaminan, bukan? Pondok tidak ada jaminan orang tua jadi soleh, ya nggak ada jaminan. Ada peran orang tua di sana yang harus memperbaiki diri agar mensalehkan diri mereka. Maka saya sering ungkapkan, orang tua ikhlas mengirimkan uang dan mendoakan, anak ikhlas dididik, dan guru ikhlas mengajar. Panduan dan pilar keikhlasan tidak akan bisa tergoyahkan dan terkalahkan. Maka bila Anda di rumah sudah ikhlas mengirimkan anak pondok, memperbaiki diri dan mengirim uang untuknya kebutuhan sehari-harinya, guru di pondok juga ikhlas mendidik, mengayomi, mengajarkan, muridnya ikhlas dididik, tidak ada yang bisa mampu mengalahkan the power of ikhlas. Oleh karenanya, ikhlaskan kepada Allah Ta'ala dan pasrahkan kepadanya tatkala ada hal-hal yang tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Yang kedua, perbanyak berdoa. Dan dari doa sana Allah sengaja menjadikan kita memperbanyak doa agar memperbanyak pahalanya. Karena dalam setiap harapan, dalam setiap doa adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Sehingga boleh jadi keadaan yang tidak real demikian sengaja Allah jadikan agar kita lebih banyak doanya. Dan selama nyawa masih berada di kandung jasad, tidak ada yang tidak mungkin untuk dirinya bisa seperti apa yang seharusnya dalam syariat. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, jazakumullah khairan atas tambahan jawaban yang disampaikan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz Abdul Rahman Zahir dan Ustadz Abdul Tausikal. Mohon nasihatnya Ustadz, khususnya saya pribadi dan mungkin keluarga muda, di mana pada saat setelah menikah dan memiliki momongan atau anak-anak ini kan usia emas Ustadz pada saat anak-anak gitu kan. Tetapi di perjalanannya khususnya kepala keluarga kadang dihadapkan terkait dengan masa terbaik untuk dalam hal bekerja Ustadz. Seperti itu Ustadz. Saya pribadi jujur memiliki mungkin beberapa kesempatan yang saya lewatkan, khususnya mungkin untuk jenjang karir. Tapi dalam hal ini selalu timbul keraguan-raguan untuk mengambil tersebut Ustaz. Selalu terpikirkan bagaimana ketika kita meninggalkan anak-anak, khususnya pada saat anak-anak ini masa emas atau masa anak-anak, dan kita dalam masa terbaik dalam hal untuk bekerja Ustaz. Seperti itu Ustaz. Dan bagaimana nasihatnya juga selalu melibatkan Allah dalam perencanaan masa depan anak-anak, perencanaan dalam masa depan keluarga juga Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi dengan Pak siapa? Denny Ustaz. Bu Maryam Ustaz. Abu Maryam. Abu Maryam. Denny Ustaz.
Pak Denny ya. Oke. Jadi pegang mic aja dulu Pak, pegang mic dulu Pak, maaf. Jadi keputusannya mau kerja, masih bekerja Ustaz. masih bekerja. Jauh atau sering pulang? Sering pulang Ustaz, tapi ada satu kesempatan, maksudnya untuk jenjang karir mungkin Ustaz ya. Dalam hari ini sekolah dan sebagaimana mestinya gitu kan. Akan tetapi saya memikirkan ketika saya sekolah ini mungkin banyak waktu yang tersita. Keluarga nggak diajak berarti? Enggak diajak Ustaz. Berarti dan mungkin waktunya LDR lebih nih. banyak. Waktunya mungkin lebih banyak di luar Ustaz dibandingkan dengan di rumah. Tapi dalam hati selalu timbul keraguan-keraguan Ustaz. Apakah mungkin itu juga tunjuk atau seperti apa keraguan-keraguannya? Ada keinginan untuk mengambil itu, tetapi saya terlintas seperti apa ya? Saya nggak mau kehilangan masa-masa anak-anak itu juga Ustaz. Seperti itu Ustaz. Maaf, anak-anak usia berapa? Yang pertama usia 5 tahun Ustaz. Yang kedua sekarang usianya baru 2 tahun Ustaz. 5 tahun dan 2 tahun. Berarti belum masuk sekolah. Ya, yang satu TK Ustaz. TK ya. Dengan istri bisa sendiri atau butuh sosok suami di situ? Untuk saat ini kita bareng-bareng sih Ustaz. Bareng-bareng. Bareng-bareng Ustaz. Tapi ada dukungan juga sebetulnya dari istri untuk sekolah. Tapi dari saya pribadi masih seperti ragu gitu Ustaz. Apakah saya bisa melihat anak-anak nanti, maksudnya saya jarang mungkin jadi ketemu dengan anak-anak, interaksi dengan anak-anaknya. Sedangkan tadi kan yang sudah disampaikan banyak dialog antara ayah dan anak itu juga jadi seperti apa ya, terlintas. Oh kalau misalkan saya maju jadi seperti apa nantinya begitu Ustaz. Bisa nggak dengan waktu yang sedikit tetap masih bisa dekat dengan anak? Artinya quality time-nya yang dikuatkan. Bisa nggak itu Pak Denny? Insya Allah sih mungkin bisa Ustaz. Tapi tinggal melihat, bagi waktu aja. Iya, melihat pengalaman yang ini ya Ustaz. Pengalaman mungkin yang sama dengan rekan-rekan tuh sepertinya banyak waktu yang hilang gitu Ustaz. Dan anak khawatir anak pribadi yang nggak bisa memberikan kualitas yang terbaik buat anak-anak dan istri juga gitu Ustaz. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Seperti itu. Dan mungkin bukan hanya saya mungkin Ustaz, mungkin dari yang lain di masa usia seperti mungkin 30 itu kan mungkin masa terbaik dalam hal bekerja juga Ustaz. Jadi nasihatnya bagaimana Ustaz? Seperti itu. Baik. Kalau saya sih sarankan tadi ada quality time ya. Ada yang waktu khusus, tetap masih bisa dengan anak-anak walaupun ada pekerjaan juga, walaupun ada keinginan untuk melanjutkan studi juga atau semacam itu. Karena penguatannya itu nanti sebenarnya lihat lagi pada sosok istri. Istri nggak bisa kuatkan dalam hal ini. Nah, nantinya ayah itu masuk kepada waktu-waktu tertentu, dia misalnya kalau dalam keadaan jauh telepon, ya kemudian tanya kabar anak, kemudian ada sesuatu yang dia kasih, ada sesuatu yang dia support, dia dukung istrinya juga untuk pendidikan tersebut. Dan kalau memang sepenuhnya diserahkan pada istri karena faktor jarak tadi dan jarang ketemu, ya sudah, berarti istrinya yang harus dikuatkan di sini. Ya, istrinya yang harus dinafkahi dengan baik, terus pendidikan untuk istrinya juga harus ditambah lagi. Jadi biarkan istri belajar. Dia nanti perbaiki diri, kalau ada majelis-majelis dia berusaha untuk hadiri. Terus dari situ ilmu ini masuk ke anak nih. Sosok ayah nanti masuk dari sisi saya tetap hadir di situ, kasih waktu. Ketika saya pulang, ya memang saya bersama-sama mereka. Di antara kegiatan seperti acara kajian Ustadz Syafiq seperti ini sebenarnya untuk quality time juga agar dekat dengan anak-anak. Ya mungkin manfaatkan kajian-kajian seperti ini daripada cuma jalan-jalan saja, cuma pergi ke hotel, habis itu cuma habiskan waktu renang, main, habis itu pulang cuma adanya duit habis aja, kan jadi sia-sia. Kalau ada momen-momen kayak gini, manfaatkan dengan baik-baik, ya bahkan bisa direncanakan jauh-jauh hari untuk itu. Wallahu a'lam. Ustaz Abdurrahman.
Yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan dari meningkatkan jenjang karir baik dalam dunia pendidikan maupun bekerja, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah kalau saya naik jenjang karirnya meluas kebermanfaatan saya bagi umat. Itu dulu yang pertama. Sekarang kalau sekedar niatnya salah, sekedar hanya pengen meningkatkan status sosial, sekedar hanya ingin pamer dan sebagainya, show off, lebih baik tidak usah. Tapi bila niatnya lillah, niatnya untuk kebermanfaatan, meluaskan kebermanfaatan, maka go ahead. Yang kedua, sebagaimana tadi Ustaz Abdul Tasikam menyampaikan, quality time. Masih ingat kisah Ibrahim dengan Ismail dan istrinya, yang mana ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, istrinya tidak. Istrinya yang satu mengeluhkan tentang Ismail. Ismail lagi nggak ada ya. Kemudian berkata Nabi Ibrahim kepada istri Ismail, kepada menantunya, untuk sampaikanlah kepada suamimu untuk mengganti palang pintunya. Masih ingat kan ceritanya? Kemudian berganti istri, dan kemudian datang istri yang kedua, dan ternyata responnya positif, tidak mengeluh, dan Nabi Ibrahim menyampaikan untuk menetapkan palang pintunya untuk tidak diganti. Ganti palang pintu, usbut atabata babik atau ghayyir atabata babik, ganti palang pintu atau tetapkan palang pintu. Itu adalah bahasa yang hanya difahami oleh Ibrahim dan Ismail. Ini bahasa kode. Orang sudah sampai tahap bahasa kode itu biasanya kalau sudah intimate sekali. Tapi lihat, dari segi kuantitas waktu antara Ibrahim dengan Ismail, berapa banyak yang dihabiskan? Apakah tiap hari? Enggak. Nabi Ibrahim tinggal di Syam, Nabi Ismail tinggal di Mekah, dan mereka jarang bertemu. Kalau di total hanya hitungan jari mungkin. Ya, pertemuan ketika pertama mengantarkan Ibrahim dan Ismail, mengantar Hajar dengan Ismail, kemudian ketika mau disembelih, kemudian ketika membangun fondasi Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahim al-qa'ida min al-bait wa Ismail, kemudian ketika kondisi ketika Ismail sudah menikah, hanya itu yang teriwayatkan. Tapi kondisinya memang Nabi Ibrahim sedang berada di Syam, mendakwahkan di sana, berdakwah di sana, sedangkan Ismail berada di kota Makkah bersama suku Jurhum. Poinnya adalah betapa kualitas waktu yang dihabiskan antara ayah dengan anak, hingga tercipta kosakata yang hanya difahami oleh mereka berdua saja. Bahkan istri Ismail tidak mengerti apa maksud dari mengganti palang pintu itu, gak tahu. Ini hanya between them, hanya mereka doang yang tahu dua. Dan berarti menunjukkan bahwa selama kita bertemu, full timer, kasih waktu terbaik bersama mereka, curahkan waktu terbaik bersama mereka. Jangan beri waktu sisa. Kebanyakan kita ini hanya beri waktu sisa, akhirnya kualitas waktunya rendah. Sekedar banyak, oke, weekend, liburan, tapi berapa chunks of time yang dihabiskan bersama anak? 5 menit. Belasan jamnya yang diapain? Gadget lagi, TV lagi, ngobrol lagi, telepon lagi bersama klien. Maka ketika sudah hadapan anak, full time. Kita harus jadi all ears. Kita dengar semua telinga kita untuk dengar dia, dan kita gunakan seluruh tubuh kita untuk melayani dia. Karena momen kebersamaan itu boleh jadi tidak akan terulang kedua kalinya lagi. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Mengingat waktu Ustaz, mungkin bisa dikasih closing statement Ustaz, kesimpulan dari kajian kita pada sesi pertama ini. Barakallahu fiik. Mungkin untuk menutup pada kesempatan kali ini, karena temanya tentang fatherless, tapi yang hadir bukan ayah doang. Sebetulnya lebih ampuh ketika nasihat kepada ayah doang yang hadir. Karena kalau ibu yang hadir nanti disalah-salahin. Tuh Pak, dengerin, tadi kamu salah 1, 2, 3. Tapi tentu ini konteksnya bukan untuk saling menyalahkan. Konteksnya adalah untuk berintrospeksi diri. Karena kita sebagai ayah ada kekurangan, sebagai ibu pun ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di sini. Kita kesini untuk belajar. Ketika kita merasa bahwa kita gagal menjadi ayah, tidak.
Selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk belajar, untuk menjadi anak yang terbaik. Dari sisa umur hidup kita yang kita miliki hari ini, dari genggaman tangan yang kita genggam, tangan anak kita erat-erat, kedua bola mata yang menyiratkan ketulusan, kejujuran, bahwa mereka ingin diperhatikan oleh kita. Mereka ingin bermain bersama kita. Mereka ingin mendengarkan nasihat kita. Mereka ingin mendapatkan curahan waktunya untuk kita. Maka di momen kebersamaan hari ini, yang boleh jadi selama 6 bulan yang lalu kita belum bertemu karena anak pondok misalkan, atau karena kesibukan lainnya, atau sebagian mungkin LDR, maka kesempatan emas ini jadikan untuk meminta maaf kepada anak atas kesalahan kita. Tidak ada salahnya dalam kata minta maaf kepada anak. Yang kedua, habiskan waktu untuk ketaatan bersama anak. Momennya bukan sekedar bersama anak happy-happy, bukan, tapi momen ketaatan yang dihabiskan bersama anak. Yang Allah abadikan dalam Quran adalah kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika mereka berdua membangun pondasi Ka'bah. Ketika mereka berdua, yang satu mau menyembelih, yang satu ingin disembelih. Ketika mereka berdua taat kepada perintah Allah, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan. Itu adalah momen kebersamaan dalam ketaatan. Bukan sekadar bersama, tapi sedang apa ketika bersama. Bukan sekadar bersama, tapi sedang apa ketika bersama. Maka inilah momen, dan semoga Allah mudahkan kita menjadi ayah terbaik, suami teladan, menantu idaman bagi kita dan juga orang lain. Yang kelak prestasi terbesar kita, wahai ayah, adalah memboyong anak dan istri sampai ke depan pintu surga. Allahu a'lam. Nabi SAW itu katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian itu akan ditanya tentang apa yang kalian itu pimpin. Dan seorang ayah itu jadi pemimpin ketika dia berada di rumahnya. Ada istri yang dia harus tanggung jawab di situ, dan juga ada anak-anaknya. Kesimpulannya, ada tanggung jawab spiritual, yaitu berupa pendidikan agama yang seorang ayah juga harus beri di situ. Ada sifatnya emosional, yaitu membimbing keluarga dengan baik, arahkan sampai pun dalam masalah pendidikan harus mau kemana. Kemudian nanti sampai anaknya besar ingin dilepas mencari jodoh, ya, juga peran orang tua, apalagi ayah di ini sangat penting sekali. Kemudian sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, punya tanggung jawab material, yaitu dalam hal nafkah. Berilah nafkah yang halal. Semoga dari yang halal ini berdampak juga baik, ya, suatu yang thayyib pada diri istri dan juga anak-anak kita. Demikian, semoga Allah beri taufik pada kita untuk menjadi pemimpin yang baik, mengayomi dengan baik keluarga kita, dan Allah jadikan juga keluarga kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang kita bersama sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik. Taib, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang disampaikan Ustaz. Alhamdulillah, untuk kajian yang pertama kita telah selesai. Kepada para asatidzah kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat.